metil deoksimetamfetamin. Nah, Bapak dan Ibu tentu tidak boleh bingung ya ketika kemudian misalnya kayak kalau kita melaksanakan tes urin gitu ya, kemudian ada amfetamin, ada metamfetamin dan seterusnya. Nah, kadang-kadang kita salah mengartikan bahwa kalau tes urinnya positif amfetamin itu berarti penggunaan sabu. Kemudian kalau tes urinnya positif metamfetamin itu berarti penggunaan MDMA atau ekstasi ini atau inek gitu ya. Nah, ini sebetulnya adalah pengertian yang kurang pas gitu karena kedua-duanya bisa dideteksi metaboliknya keluarnya adalah amfetamin maupun metamfetamin. Jadi kita memang belum terbiasa menggunakan kit urin yang sangat spesifik misalnya adalah untuk mendeteksi MDMA gitu ya. Kita lebih banyak tadi menggunakan mendeteksi rapid test-nya adalah turunan atau metabolit daripada amfetamin type gitu ya. Amfetamin atau misalnya adalah metamfetamin. Jadi ini kadang-kadang salah dipahami bahwa di dalam tes urin tadi kalau positifnya amfetamin berarti pakai sabu, kemudian kalau positifnya metamfetamin berarti pakai inek atau pakai ekstasi. Ini kurang tepat ya. Jadi kedua-duanya bisa mengandung metabolit baik itu amfetamin maupun metamfetamin karena ini satu keluarga ya, satu keluarga. Dan apa yang menjadi perbedaan dari kristal metamfetamin maupun MDMA ini? Pada MDMA tentu dengan modifikasi tadi ya jadi metil deoksi ini akan ada perbedaan efek, terutama adanya efek halusinogenik. Adanya efek halusinogenik di dalam MDMA ini. Jadi ini agak-agak berbeda gitu ya, meskipun nanti secara efek gitu ya, terutama untuk efek samping masih sama seperti kristal metamfetamin gitu ya, bisa menimbulkan tadi ya drug induced psychosis, kemudian juga gangguan jantung, gangguan saraf, kemudian juga dehidrasi ya. Dehidrasi ini juga sangat sering terjadi apalagi kalau penggunaan MDMA ini terjadi pada saat misalnya rave party gitu ya atau misalnya pada penggunaan di diskotik ya dan seterusnya ya yang orang kemudian cenderung untuk lebih banyak bergerak ya. Jadi ini seringkali kemudian menimbulkan dehidrasi. Slide. Kemudian yang ketiga adalah tentu saja adalah ganja ya. Ganja atau marijuana atau cimeng atau misalnya gele ya dan lain sebagainya mungkin Bapak dan Ibu sudah paham ya nama jalanannya gitu dan ini memang sifatnya lebih ke arah depresan dan halusinogenik sehingga kemudian tadi ya kalau kita melihat karakteristik orang pengguna ganja tadi ketika dia menggunakan lagi high itu cenderungnya tadi lebih slow, santai gitu ya dan seterusnya. Nah, mungkin perlu disinggung juga adalah soal perdebatan mengenai penggunaan ganja gitu ya secara medis seperti itu ya. Jadi di dalam ganja itu ada banyak sekali zat aktif ya, ada banyak sekali zat aktif lebih dari 400 macam dan zat yang sifatnya tadi kanabinoid ya. Di dalam ganja itu juga banyak ya. Tetapi para ahli menemukan bahwa yang membuat high, yang membuat nge-fly itu adalah THC ya, tetrahidrokannabinol. Sementara ada kanabinoid-kanabinoid lain yang tidak membuat high seperti pada THC ya. Misalnya adalah pada kanabinoid yang disebut sebagai CBD ya, atau cannabidiol ya. Ini tidak membuat high dan inilah yang kemudian ada suatu potensi manfaat ya. Kita harus garis bawahi ya, kita sebut sebagai potensi manfaat. Karena memang dari hasil riset-riset memang secara evidence base ini belum sampai pada level yang signifikan ya sampai level A gitu ya. Paling tinggi itu adalah baru sampai pada level B. Dan khususnya adalah penggunaan untuk anti nyeri ya, anti nyeri terutama pada nyeri kronis, kemudian juga sebagai antiemetik gitu ya, untuk mengurangi mual ya pada orang-orang yang misalnya mendapatkan kemoterapi atau kemudian mendapatkan obat-obatan tertentu dan juga merangsang nafsu makan. Nah ini yang ada potensi manfaatnya seperti itu ya. Dan kadang-kadang juga salah gitu ya orang membicarakan manfaat CBD misalnya sebagai obat HIV ya,
sebetulnya tidak sebagai obat HIV, tetapi lebih kepada tadi ya, sifatnya adalah anti mual, kemudian juga merangsang nafsu makan, sehingga orang yang tadi dengan HIV tadi kemudian bisa mendapatkan asupan gizi yang baik, sehingga kemudian jadi lebih seger gitu ya badannya, tanpa lebih ada kenaikan berat badan dan lain sebagainya. Tapi belum ada riset yang mengatakan bahwa CBD ini adalah untuk obat HIV seperti itu. Nah, tetapi tentu saja tadi ya, tetap ada gangguan-gangguan atau side effect yang mungkin terjadi pada penggunaan ganja ini gitu. Baik psikotik, gejala-gejala psikotik, kemudian juga adanya penurunan secara kognitif ya, meskipun ini juga risetnya masih belum istilahnya firm gitu ya, masih belum firm ya. Satu riset misalnya menemukan adanya penurunan fungsi kognitif, tapi riset-riset yang lain justru menemukan sebaliknya seperti itu. Jadi ini memang belum sangat firm gitu seperti itu. Tapi memang ada gangguan, terutama adalah pada short term memory ya, itu akan terganggu ketika orang menggunakan ganja. Slide. Kemudian juga ada narkoba-narkoba yang lain yang beredar gitu ya, misalnya LSD ya, yang bentuknya blotter gitu ya, kertas-kertas yang ditaruh misalnya di sublingual atau di lidah seperti itu. Ada ketamin ya, tentu saja Bapak dan Ibu familiar ya dengan ketamin, tetapi pada ketamin-ketamin yang digunakan atau disalahgunakan oleh para pengguna maupun pecandu, ini adalah ketamin-ketamin yang sifatnya adalah ilegal gitu ya, ilegal. Dan sekarang ini juga banyak ditemukan ketamin-ketamin tadi yang diproduksi oleh lab-lab ilegal ya, jadi bukan resmi ketamin medis ya. Kadang-kadang kita menemukan bentuk ketamin ilegal ini adalah dalam bentuk garam gitu ya, serbuk-serbuk ya, persis seperti garam meja seperti itu ya. Itu kemudian dihirup melalui hidung ya, dan orang lebih banyak kemudian mencari sifat halusinogeniknya. Kemudian juga ada kratom ya, kratom ini kemudian menjadi kontroversi terutama di Indonesia ya, karena memang ini juga salah satu komoditi ya, ekspor terutama adalah ke Amerika Serikat. Dan ini tanaman ini khususnya pada daunnya ada efek-efek psikoaktif ya. Pada dosis yang rendah dia ada efek stimulan, pada dosis yang tinggi dia ada efek seperti opioid seperti itu. Kemudian slide. Kalau soal opioid, Bapak dan Ibu tentu saja sudah hafal gitu ya, opioid, zat-zat yang opiat. Ini juga banyak kita temukan ya di tengah masyarakat, meskipun sekarang ini jumlahnya sangat-sangat menurun gitu ya. Namun ada pengulangan tren pada penggunaan opioid ya, khususnya adalah penggunaan heroin. Mulai muncul lagi pengguna-pengguna heroin, tetapi kebanyakan adalah pengguna-pengguna yang veteran seperti itu, pengguna barunya sangat jarang. Kemudian juga yang perlu kita waspadai bersama adalah adanya narkoba-narkoba jenis baru ya. Saat ini ada 77 narkoba baru dan didominasi sintetik kanabinoid ya, maupun sintetik katinon, itu yang paling banyaknya. Jadi ganja sintetik itu banyak. Jadi ganja sintetik itu bukan ganja, tetapi ini adalah zat kimia sebetulnya ya. Zat kimia yang dibikin di laboratorium. Kalau Bapak dan Ibu baca sejarahnya, ini adalah salah satu kandidat obat ya yang pada saat itu dicari oleh para peneliti ya, khususnya untuk obat multiple sclerosis seperti itu. Jadi sintetik kanabinoid ini banyak, dan sekarang bisa wujudnya macam-macam ya, tidak hanya yang kayak kita kenal ya sebagai herbal mixture gitu ya, yang isinya kayak tembakau mungkin atau dari daun-daun dan seterusnya ya, kayak tembakau gorila dan lain sebagainya, tetapi juga dalam bentuk tablet ya, yang seringkali juga dijual disebut sebagai ekstasi, padahal isinya bukan MDMA tetapi adalah sintetik kanabinoid, dan juga berisi atau di dalam cairan liquid vaping gitu ya. Dan ini kalau di US atau di negara-negara yang kemudian ada legalisasi ganja, ini kemudian menjadi salah satu tren ya, karena vaping menggunakan vape, menggunakan rokok elektrik untuk mengkonsumsi ganja ya, khususnya adalah penggunaan THC. Dan ini yang kemudian terjadi kejadian EVALI ya. EVALI itu adalah lung injury ya,
kerusakan ya jaringan paru-paru akibat penggunaan rokok elektrik yang rokok elektrik ini tidak diisi dengan liquid nikotin tetapi adalah liquid THC dan mengandung vitamin E ya karena dia harus larut di dalam lemak. Kemudian si penjualnya ini menambahkan vitamin E dan tetapi kemudian yang terjadi adalah kerusakan daripada jaringan paru ya akibat dari penggunaan rokok elektrik yang mengandung drugs gitu khususnya adalah sintetik cannabinoid. Slide. Dan kita jangan lupa bahwa kalau kita ngomongin soal substance abuse ya masalah kecanduan zat tentu saja tidak terpusat hanya pada zat-zat yang ilegal tetapi juga adalah zat-zat yang legal ya penyalahgunaan obat-obat resep maupun obat-obatan OTC ini juga cukup banyak ya baik itu golongan benzodiazepin kemudian golongan opioid itu sendiri seperti tramadol, kodein dan lain sebagainya kemudian juga ada dextromethorphan trihexyphenidyl, kemudian juga ada carisoprodol dan lain sebagainya. Nah ini juga harus kita waspadai dan bukan tidak mungkin kemudian ada kasus-kasus yang masuk ke dalam tempat Bapak dan Ibu sekalian mengenai hal ini ya, terutama adalah tadi ya orang mungkin mengalami intoksikasi akibat penggunaan obat-obatan tertentu yang kemudian dikonsumsi dalam jumlah yang besar dan mungkin juga dicampur dengan zat-zat lain seperti alkohol. Ini harus kita waspadai bersama. Slide. Nah, tentu kita harus ingat lagi bahwa tujuan terapi dan rehabilitasi itu tidak semata-mata supaya orang abstinen gitu ya, supaya orang tidak menggunakan narkoba, tetapi juga mengurangi kekambuhan dan tingkat keparahan pemakaiannya. Kemudian juga supaya dia bisa berfungsi secara biopsikososial sebagaimana orang lain. Slide. Nah, terkait dengan tadi dalam rangka supaya tadi dia abstinen dan seterusnya ya tentu saja ada jenis-jenis terapi dan rehabilitasi yang mungkin sudah kita kenal ya kita mungkin sering mendengar soal detox kita sering mendengar soal rawat jalan ya dengan atau buprenorfin kemudian juga ada terapi-terapi jangka panjang ya dan lain sebagainya itu sudah sangat sering kita dengar ya khususnya untuk rehabilitasi medis. Nah, bagaimana dengan rehab medis itu sendiri ya kita sering mendengar istilah detoksifikasi. Slide. Nah, detoksifikasi itu apa sih gitu? Mungkin kita lebih sering memahami detoksifikasi itu sebagai penghilangan racun seperti itu ya, tetapi pengertian detoksifikasi yang pas ya di dalam konteks penyalahgunaan zat sebenarnya ini adalah fase untuk mengelola gejala-gejala putus zat ya. Gejala-gejala putus zat, gejala withdrawal, dan juga gejala-gejala intoksikasi. Atau tadi ya kelebihan pemakaian zatnya gitu ya atau dosisnya. Meskipun ya orang pakai drugs itu sebetulnya adalah dalam kondisi intox ya kalau dia lagi high itu dalam kondisi intox gitu. Karena ya jarang banget ya orang misalnya menggunakan zat sesuai dengan dosis terapi gitu kan jarang banget. Yang menyalahgunakan seringkali adalah mereka-mereka yang tentu saja menggunakannya tanpa kemudian mikirin tentang dosisnya seperti apa gitu, tapi lebih banyak gitu, seringkali dosisnya lebih banyak daripada tentang dosis yang aman. Nah inilah yang kemudian mengapa disebut sebagai intoksikasi. Tapi pembahasan kita pada saat ini yang kita maksud sebagai intoksikasi adalah ketika dia menggunakan zat tadi lebih dosis dan kemudian terjadi ya semacam overdose gitu ya yang kemudian mengancam nyawa. Nah, detoksifikasi ini sebetulnya adalah bagaimana kita mengelola dua kondisi ini ya, karena misalnya orang datang ke tempat kita ya bisa jadi tadi misalnya dia sudah tidak menggunakan ya beberapa jam yang lalu, kemudian sekarang masuk ke dalam fase withdrawal atau fase gejala-gejala putus zat. Seperti pada penggunaan heroin misalnya, ada gejala-gejala putus zat. Bagaimana dengan penggunaan zat-zat yang lain? Kita sering mendengar bahwa ada pernyataan bahwa zat-zat yang lain itu tidak menimbulkan gejala putus zat. Zat-zat yang lain itu tidak menimbulkan withdrawal. Nah, sebenarnya ini hal yang tidak tepat ya. Zat-zat yang lain seperti kristal metamfetamin ya, atau sabu, kemudian juga ganja, kemudian juga bahkan nikotin itu ada gejala putus zat yang terjadi. Memang terjadinya tidak sebagaimana gejala putus zatnya opioid atau heroin ya yang kemudian orang yang tadi berasa
nyeri, kemudian istilahnya sampai gelisah ya dan seterusnya ya. Lebih banyak gejala-gejala withdrawalnya adalah gejala-gejala yang sifatnya adalah gejala psikis gitu ya. Jadi cemas, jadi kemudian mengalami gangguan tidur ya dan lain sebagainya. Dan ini tentu saja harus kita kelola karena detoksifikasi ini adalah gerbangnya gitu ya, gerbangnya seseorang yang menyalahgunakan zat untuk bisa mengakses layanan yang lainnya ya, selanjutnya ya, mengakses layanan selanjutnya supaya dia mendapatkan treatment yang berkelanjutan. Right? Nah, kita mulai bahas satu persatu ya. Pertama adalah soal kecanduan opioid ya. Untuk kita tahu ya bahwa opioid itu tadi yang menempel ya di otak kita, ini melalui reseptor new dan seterusnya ya. Dan ini bisa berpengaruh kepada kita dan dia kemudian bisa timbul gejala-gejala putus zat yang cepat gitu ya ketika dia habis menggunakan opioid dan efeknya mulai hilang. Kita bisa lihat di slide berikutnya. Kita bisa ini dan berikutnya kalau nah, kita bisa lihat ya ini adalah opioid withdrawal timeline ya, Bapak dan Ibu bisa lihat bagaimana gejala-gejala putus zat itu mulai timbul ya. Jadi misalnya ya pada opioid yang short acting seperti itu ya, gejala bisa muncul ya mulai pada pemakaian setelah 6 jam sampai 12 jam, kemudian juga kalau yang long acting misalnya setelah 30 jam, kemudian juga setelah 72 jam kita bisa melihat peaknya ya ada mual, kemudian muntah, kemudian juga ada kram ya di perut, kemudian juga bisa diare, kemudian juga bisa merinding ya tangannya, merinding ya, bulu kuduknya berdiri, goosebumps ya, kemudian juga secara psikis tadi ya jadi lebih depres gitu ya, kemudian juga ada craving yang muncul. Nah, craving ini adalah bahasa mungkin kita ya di layanan ngomongnya suges gitu ya. Ini adalah keinginan yang kuat ya untuk kemudian menggunakan lagi dan ini sifatnya sebetulnya adalah akan berlalu gitu, akan berlalu dan kadang-kadang para teman-teman kita yang mengalami gangguan penggunaan zat ini tidak sabar untuk bisa melalui ini, tidak tahan dengan keinginan untuk menggunakannya lagi sehingga akhirnya jadilah kemudian selalu menggunakan seperti itu. Slide. Nah, kemudian berikutnya ya bagaimana kita kemudian mengakses gejala-gejala putus zat yang ada di pasien. Tentu kita bisa menilai dengan namanya satu form yang namanya Clinical Opiate Withdrawal Scale ya, COWS gitu ya. Nah, ini kita bisa melihat ya tanda dan gejalanya ya. Memang ada yang dipisah-pisahkan ya, ada yang namanya Objective Opiate Withdrawal Scale. Ya, kita melihat tanda-tanda objektifnya tadi ya, tanda dan gejala. Misalnya tadi ada bulu kuduknya berdiri, kemudian juga runny nose gitu ya, pilek-pilek gitu ya, kita bisa lihat. Kemudian matanya berair misalnya dan seterusnya ya, perutnya kram, kita bisa raba perutnya. Itu tanda dan gejalanya. Tapi juga ada yang namanya subjektif opiate withdrawal scale gitu ya. Jadi ini adalah pengalaman-pengalaman yang sifatnya subjektif ya, yang dirasakan oleh pasien-pasien kita atau klien-klien kita. Nah itu kalau yang terpisah tadi nanti masing-masing ada scoringnya, tapi ada COWS ini menggabungkan kedua baik itu yang subjektif maupun yang objektif ya withdrawal scale-nya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ya clinical opiate withdrawal scale ini dan seterusnya. Oke, nanti kita bisa lihat slide. Nah, tentu saja kemudian selain gejala-gejala withdrawal, tentu saja ada intoksikasi dan kita sudah tahu semuanya bahwa opioid tadi salah satu resikonya adalah mendepresi pernafasan kita ya. Jadi kita juga bisa lihat ya tanda-tanda dan gejalanya, misalnya adanya pinpoint pupil tadi, pupilnya mengecil, kemudian juga ada respiratory rate RR-nya jadi turun ya, kemudian juga bisa sianosis ya, kemudian juga bisa bradikardi, hipotermia dan seterusnya. Nah, ini adalah tanda-tanda tentu saja intoksikasi. Yang berbeda dengan tadi misalnya kalau dia mengalami gejala-gejala
putus zat ya. Kalau tadi intoksikasi jadi pinpoint, pada saat putus zat justru kemudian pupil midriasis. Seperti itu. Slide. Dan tentu saja bagaimana kemudian kalau ada orang yang datang ke kita, ke layanan kita, kemudian mengalami withdrawal daripada opioid gitu ya. Tentu kita harus nilai tadi ya, kalau tadi kita pakai cause, kita nanti bisa lihat skornya ya, apakah ini termasuk mild withdrawal ya, gejala-gejala putus zat yang ringan. Ya, kita bisa berikan obat-obatan simptomatik ya, misalnya obat-obat anti nyeri ya, seperti misalnya paracetamol atau bahkan ibuprofen ya, ini bisa kita berikan. Kemudian juga ada yang moderate ya, ada yang moderate ya, simptomnya gejalanya ini moderate, rasanya. Kemudian juga dari hasil penilaian tadi moderate ya, kemudian kita bisa berikan obat-obatan yang juga simptomatik sifatnya. Dan kalau misalnya tadi dengan analgesik yang non opioid, si penderita yang masih belum oke ya, gejala withdrawalnya masih belum berkurang, maka kita bisa berikan obat-obatan opioid ya, seperti misalnya adalah kodein gitu, kodein. Kemudian kalau gejala withdrawalnya berat, tentu harus kita berikan juga opioid gitu, seperti itu ya. Ya, oke, slide berikutnya. Nah, Bapak, kalau misalnya kita pakai opioid, misalnya gimana protokolnya, terutama untuk detoksifikasi, misalnya kita menggunakan buprenorfin. Nah, buprenorfin ini seperti kita tahu sifatnya adalah partial agonis gitu ya. Jadi kita kenal ya, mungkin di wilayah Jawa Barat, di Bandung ya, tahu misalnya Subutex ya zaman dulu. Kemudian juga ada buprenorfin yang dicampur dengan naloxon ya, dan sebagainya. Dan sekarang seringkali Suboxone maupun Subutex ini kemudian disalahgunakan juga ya, selain sebagai obat kemudian juga disalahgunakan juga. Nah, ini kita patut kemudian berhati-hati juga ya. Kemudian juga kalau kita tadi kayak ngasih Suboxone gitu ya, ini harus berhati-hati ya, karena ini harus benar-benar diberikan pada saat kondisi withdrawal ya, kondisi putus zat ya. Kalau enggak, justru akan mencetuskan kondisi withdrawal tersebut ya. Kalau kita misalnya pakai protokolnya, kalau hanya buprenorfin saja, misalnya hari pertama dikasih 6, bisa sampai 6 mg ya, kemudian hari kedua diberikan 8 mg, kemudian hari ketiga 10 mg, kemudian turun lagi 8 mg, kemudian hari kelima diberikan 4 mg gitu ya. Atau kalau misalnya kita pakai Suboxone ya, pertama pada saat dia mulai withdrawal kita bisa berikan 4 mg dulu, kemudian dinaikkan ya di dalam 1 hari itu sampai bisa 12 mg ya, kemudian hari berikutnya diturunkan ya, 4 mg dikasih, kemudian dikasih lagi bisa sampai 8 sampai 10 mg sehari, kemudian hari berikutnya turun lagi ya jadi 8, kemudian jadi 4, kemudian akhirnya bisa lepas ya selama 1 minggu tersebut ya, di dalam rangka detoksifikasi. Nah, bagaimana kalau pakai metadon? Mungkin teman-teman juga di metadon sudah tahu gitu ya. Slide. Ini juga kurang lebih sama ya metadonnya ya. Ini metadon untuk detox ya, bukan untuk terapi maintenance ya. Ini metadon untuk detox. Jadi karena metadon ini juga sifatnya tadi ya long acting ya, ini butuh waktu untuk kemudian tapering yang cukup lama seperti itu. Bagaimana kalau dengan kodein ya? Kalau misalnya Bapak dan Ibu di layanan primer yang tadi tidak tersedia ya, Suboxone misalnya atau metadon, kita bisa menggunakan obat-obatan seperti kodein ya. Kita bisa lihat slide berikutnya, regimen kodein yang diberikan ya, misalnya pada hari pertama tadi diberikan 240 mg dalam dosis yang terbagi ya, kemudian diturunkan ya, bisa slide berikutnya. Biasanya bisa turun-turun ya, sekitar 20 mg gitu ya, 20 mg, 30 mg seperti itu. Nah, ini nanti istilahnya adalah tapering seperti itu ya. Jadi kalau memang tidak ada tadi bisa dengan kodein ya. Kalau tidak ada lagi misalnya kita tadi dengan terapi simptomatik, tapi kalau misalnya dia gejala withdrawalnya berat, tentu saja obat-obat dengan opioid ya, atau masuk golongan opioid tentu harus menjadi pilihan terlebih dahulu. Oke, slide.
Ya, kita juga tahu ya, kalau overdose, tentu saja ini adalah kondisi gawat darurat, tadi ada depresi pernapasan, ya, pinpoint pupil, dan seterusnya. Tentu kita bisa berikan tadi ya naloxone, dosisnya tentu Bapak dan Ibu sudah hafal, ya, sekitar 0,01 mg per kilogram berat badan. Ya, ini bisa diberikan IV, IM, maupun kemudian subkutan. Ya. Kemudian setelah itu tentu saja bisa dilanjutkan dengan tata laksana selanjutnya, ya, tidak berhenti pada detox heroinnya saja, tapi kemudian berlanjut kepada tata laksana selanjutnya. Misalnya kalau dia harus butuh MAT, ya, medication assisted treatment, atau dalam bahasa kita terapi rumatan, maka kita bisa berikan terapi rumatan yang sesuai dengan kebutuhan pasien atau klien kita, ya, seperti metadon atau buprenorfin atau buprenorfin naloxone. Slide. Iya, ini kayaknya kopi, ya. Ini sebetulnya yang ini bikarbonat ini adalah untuk alkohol gitu, ya. Berikutnya coba dilompatin dulu yang itu. Nah, kemudian bagaimana dengan zat-zat yang lain, ya, seperti tadi misalnya nikotin, kemudian juga ganja, kemudian juga amfetamin, ya. Tentu saja ini sifatnya adalah symptomatic treatment, ya. Pada beberapa kasus-kasus, ya, penggunaan misalnya N-acetylcysteine, ya, dari beberapa riset ini juga cukup membantu untuk mengurangi gejala-gejala zat, terutama adalah craving-nya, ya, buprenorfin, bukan N-acetylcysteine, ya. So, kalau kita mungkin kenal, ya, obat-obat seperti Flumucil gitu, ya, Mucilin dan seterusnya, ya, N-acetylcysteine, ya, dengan dosis, ya, kurang lebih sekitar 2.400 mg per hari. Jadi dibagi 2 dosis gitu, jadi sekitar 1.200 mg pada satu kali pakai. Ini cukup membantu, ya, bagi mereka-mereka yang mengalami gejala-gejala withdrawal, terutama untuk nikotin, kemudian ganja, dan juga metamfetamin. Ya. Jadi dan biasanya para orang-orang dengan gangguan penyalahgunaan zat ini kan juga lebih banyak kemudian menggunakan zat-zat yang multiple gitu, ya. Rokok iya, kemudian juga menggunakan kristal metamfetamin, kemudian juga menggunakan misalnya ganja gitu, ya. Nah, ini bisa mendapatkan manfaat, ya, bagi mereka yang terutama adalah tadi misalnya pengen juga berhenti merokok, ya. Jadi kalau kita susah mengakses misalnya adalah bupropion atau misalnya kayak varenicline, ya, karena memang nggak ada, gitu, kita bisa gunakan sebagai alternatifnya untuk mengenai craving ini adalah menggunakan N-acetylcysteine, ya, N-acetylcysteine, ya, 2.400 mg per hari terbagi dalam dosis. Ini biasanya diberikan kurang lebih selama 7 sampai 14 hari, ya, sampai simptomnya tadi berkurang. Kemudian juga harus dilanjutkan dengan terapi-terapi perilaku lainnya, ya, CBT, kemudian motivational enhancement therapy, dan juga yang paling penting adalah bagaimana kemudian kita melakukan pencegahan kekambuhan, ya, karena ini juga menjadi penting banget, ya. Bapak dan Ibu dan di rawat jalan ini juga harus mempertimbangkan, ya, dengan pola pikir harm reduction, ya, artinya ada pengurangan dampak buruk daripada penggunaan zat itu sendiri, ya. Harm reduction ini tidak melulu soal misalnya adalah penggunaan jarum suntik, ya, atau yang semacamnya, tetapi bagaimana kemudian pasien atau klien kita bisa terhindar dari dampak buruk yang serius akibat penggunaan zatnya tadi, gitu, ya. Jadi misalnya kayak kristal metamfetamin, ya, kalau pasien misalnya belum bisa sama sekali misalnya total abstinen, ya, target perubahan perilakunya yang harus kita sesuaikan, gitu, ya. Artinya kita harus diskusikan kepada klien misalnya paling tidak kalau tidak bisa abstinen saat ini, ya, paling tidak dia mengurangi penggunaannya sehingga keparahan tadi berkurang sebagai tujuan terapi dan rehabilitasi. Nah, ini kadang-kadang yang suka kita terlupakan, gitu, ya. Sama seperti misalnya penggunaan kristal metamfetamin, ya,
pada pola pikir harm reduction ini juga termasuk adalah tadi ya, misalnya bongnya, pipe-nya nggak boleh berganti-ganti, apalagi di masa COVID ya seperti sekarang ini. Ini juga penting untuk kita bisa melakukan pendekatan harm reduction ya, supaya klien-klien dengan gangguan penggunaan zat ini kemudian tidak mengalami atau tertular ya infeksi COVID-19 ya, karena tadi misalnya ada sharing pipe atau sharing bomnya dan seterusnya. Nah, ini menjadi penting untuk kita ketahui bersama, dan kemudian zat-zat lain seperti benzodiazepin ini juga harus diwaspadai, terutama adalah pada efek ketika dia mengalami withdrawal maupun ketika kemudian nanti mengalami intoksikasi ya. Misalnya kalau intoksikasi tadi ya dengan depresi, pernapasan dan seterusnya ya. Perlu kita lakukan adalah tindakan lifestyle tentu saja. Dan juga kalau tadi misalnya ada gejala-gejala yang withdrawal yang berat segala macam, intoksikasi yang flumazenil ya kalau ada, itu bisa diberikan kepada pengguna-pengguna benzodiazepin. Tapi mungkin akses kepada flumazenil di Indonesia juga sangat-sangat terbatas atau minim ya, paling tidak kalau kemudian pasien kita menggunakan benzodiazepin ya, tentunya tadi kita bisa substitusi dengan benzo lainnya yang sifatnya adalah long acting ya, kemudian kita tapering off seperti itu. Oke, slide. Dan yang penting lainnya adalah ya, tadi mungkin ada kehapus ya, ada soal tadi alkohol ya, soal alkohol. Nah, ini juga menjadi hal yang mungkin banyak sekali terjadi di tengah masyarakat kita ya, terutama adalah kondisi-kondisi intoksikasi, overdose yang mengancam nyawa, dan seringkali bukan karena kontaminasi metanol, tetapi juga karena zat-zat lain yang dicampurkan ke dalam tadi ya, apa namanya, istilahnya oplosan tadi gitu ya. Nah, kalau memang dia murni misalnya kecanduannya intoksikasinya adalah karena etanol, tentu saja metanol tentu kita bisa berikan dengan etanol ya, etanol sebagai antidotnya. Sebenarnya tadi kalau nggak kehapus ya di slide tadi, kayaknya saya kehapus yang soal tadi ada yang bikarbonatnya. Itu sebenarnya saya tadi masukin, tapi mungkin waktu saya ngirim kehapus ya, di file saya juga sama nggak ada. Ini kita bisa melihat ya, ada dos yang loading dosnya ya. Misalnya kalau misalnya dia keracunan metanol tadi ya, itu kita harus tahu ya gejala-gejalanya ya, ada blue vision dan seterusnya ya, kemudian depresi nafas dan lain sebagainya. Ada pernapasnya seperti apa, hipoventilasi hiperventilasi dan lain sebagainya ya. Nah, kalau kemudian kita tadi ngasih misalnya adalah etanol, maka kita bisa lihat kemudian itu daruratnya mungkin di kelas misalnya ya, misalnya kayak bir ya, misalnya wine dan seterusnya, tapi bukan untuk diminum gitu ya, tapi lebih kepada kejadian intoksikasi seperti ini ya. Dan kita juga harus tahu ya alkohol by volume dari masing-masing, misalnya sediaan atau misalnya minuman beralkohol yang ada di kita untuk dalam rangka life saving tadi ya. Kalau misalnya bir seperti itu ya, sekitar 5% ya, sekitar antara 4,5% sampai 5% tergantung birnya gitu. Kemudian juga wine itu sekitar 10 sampai 15% seperti itu. Kemudian kayak misalnya etanol yang lain, misalnya tadi ya wine yang defortified, atau misalnya kayak soju ya, soju yang original itu sekitar 20 mg ya, 20% ya. Kemudian kayak soju yang misalnya ada rasanya ya, yang ada rasa macam-macam itu sekitar 14,5% seperti itu. Kemudian juga liquor ya, spirit ya, seperti whisky, vodka, gin, rum ya dan lain sebagainya, rata-rata mengandung sekitar 40% alkohol by volume. Nah, ini Bapak dan Ibu bisa melihat ya di bagian ini ya, kalau misalnya kita pakai misalnya bir tadi yang mengandung sekitar 5%, maka loading dose-nya adalah
15 mili per kilogram badan, gitu ya. Ya, kalau pakainya yang 10-an% ya, itu pakainya sekitar 7,5 mili per kilogram berat badan. Kalau yang 20-an% itu loading dose-nya sekitar 4 mili per kilogram berat badan. Kalau kita pakai liquor yang lebih tinggi alkohol by volume-nya, kita bisa pakai sekitar 2 mili per kilogram berat badan ya. Seperti itu ya, sampai kemudian kalau dia ini di sini juga ada drinking dose per hour ya, jadi bisa dihitung nanti sampai kemudian pasien bisa sadar kembali seperti itu. Dan kita bisa lihat tadi di slide terakhir ada beberapa hal yang bisa kita baca ya. Kalau pada ibu misalnya tadi screening bisa download di website WHO ya soal ASIS, mungkin beberapa ibu sudah terlatih untuk itu. Kemudian juga ada Orange Guideline ya, Orange Guideline ini dikeluarkan oleh Public Health England ya dari pemerintah UK. Ini cukup komplit ya tata laksana, bagaimana sih kita mentata laksana gangguan penggunaan zat seperti itu ya. Dan yang Indonesia banget ya tentu saja ada Permenkes 422 2010 ya tentang pedoman tata laksana gangguan penggunaan nafza seperti itu. Bapak Ibu bisa download ya dan bisa dibaca mungkin untuk istilahnya ya panduan nanti kalau misalnya di tempat praktek badan ibu atau di tempat bekerja badan ibu ada hal-hal yang tadi perlu penanganan medis atau penanganan segera pada kasus-kasus gangguan penggunaan zat. Nah, yang perlu diperhatikan lagi tentu saja adalah pada penggunaan narkoba atau nafza yang sifatnya adalah new psychoactive substances ya, zat-zat yang baru khususnya pada penggunaan sintetik kapinon maupun sintetik cannabinoid ya, karena seringkali munculnya manifestasinya adalah gejala-gejala gaduh gelisah ya, kemudian agitasi, agresi seperti itu ya. Tentu saja protokol gaduh gelisah ya harus dijalankan ya. Kita nilai ya secara cepat misalnya ya, scoring PANS isinya ya, apakah ini tadi misalnya yang ringan, kemudian yang sedang, ataukah yang berat. Gitu. Tentu ini ada protokol yang berbeda. Misalnya yang ringan misalnya tadi ya masih ya agitasi seperti itu ya, ngomong doang yang kasar dan seterusnya, kita bisa talking down. Kemudian kalau misalnya nggak bisa ditenangkan dengan talking down, kita misalnya tawarkan minum obat. Kalau nggak bisa misalnya disuruh naik skor PANS isinya ya, kita kemudian tadi masih talking down lagi, kemudian juga tawarkan minum obat. Kalau mau misalnya nanti ujungnya adalah dengan fiksasi kimia ya, diberikan injeksi seperti itu ya, injeksi tunggal misalnya adalah diazepam atau misalnya haloperidol atau misalnya aripiprazol ya kalau masih ada gitu ya, atau misalnya tadi olanzapine maupun yang lainnya ya. Kalau misalnya yang sudah berat tentu saja dia harus digunakan kombinasi ya, fiksasi kimianya kombinasi baik dengan 2 obat ya, baik misalnya adalah apa namanya misalnya adalah dengan kombinasi antara diazepam dan haloperidol, atau misalnya diazepam dengan ariprazol. Dan barangkali itu Bapak dan Ibu sekalian, kita mungkin bisa lebih kembangkan lagi dengan diskusi. Silakan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak Dr. Hari, luar biasa penjelasannya. Bapak Ibu, kira-kira tadi sudah sempat menyerap Bapak Ibu? Baik, kami juga melakukan recording di sini, nanti mungkin akan kami share juga di channel YouTube-nya Bina Rehabilitasi BNP Jabar. Izin ya Dr. Hari ya, diperbolehkan ya. Semoga boleh, makin silakan. menjadi amal jariah ya Dok ya. Ya, tadi sudah ada 2 pertanyaan Dok di kolom chat ini. Yang pertama tadi mungkin sepertinya sudah sedikit terjawab sama Dr. Hari. Yang pertama tentang dari Mas Aldian di Klinik Dewa Medika menanyakan kenapa alkohol tidak termasuk golongan narkoba? Kan efeknya pun menimbulkan halusinasi euforia. Terima kasih. Kemudian yang terakhir dari Dr. Aviando,
Selamat siang Dokter Afiando, semoga sehat ya Dok. Pertanyaannya Dokter Afiando pertanyaannya untuk detox opioid bisakah menggunakan morfin MST? Oke, mangga Dok Har. Mungkin baru 2 pertanyaan, ada pertanyaan lain lagi? Kalau enggak kita 2 pertanyaan aja dulu ya Dok ya, mangga Dok. Ya, kenapa alkohol tidak termasuk dalam narkoba gitu? Sebetulnya kalau kita secara umum gitu ya, yang namanya alkohol, kafein, kemudian nikotin itu juga termasuk di dalam golongan nabza gitu ya, golongan zat psikoaktif. Tapi kalau kita berbicara soal tadi ya aturan atau regulasi gitu, memang ini dikeluarkan dari undang-undang narkotika karena tentu saja ini ada ranah-ranah tertentu ya pembagian tugas. Meskipun kalau kita sebagai tenaga kesehatan tentu saja tidak membeda-bedakan sebetulnya ketika kita ngomongin nabza ya semuanya mestinya harus kita tangani, ini termasuk misalnya ketika ada orang yang datang ke kita untuk misalnya pengen berhenti merokok ya, karena itu adalah bagian dari adiksi dan itu adalah zat yang juga banyak dipakai. Nah itu yang harus kita pahami karena memang tadi ini bukan tidak dimasukkan atau dari secara zatnya ini bukan tidak termasuk zat, tapi memang lebih karena faktor regulasi ya. Faktor regulasi karena memang alkohol itu juga diatur tersendiri dan alkohol di Indonesia itu kan lebih sifatnya adalah semi legal gitu ya. Jadi masih boleh dijual tetapi dengan aturan-aturan tertentu pada tempat-tempat tertentu seperti itu. Nah ini ya mungkin faktor-faktor pembuat regulasi yang kemudian kita tidak tahu ya mungkin menjadi kita yang bergerak di ketentuan ya substance abuse tentu saja mau alkohol, mau kafein, mau tadi misalnya nikotin ya itu semua masuk dalam kategori zat yang ada efek psikoaktifnya dan bisa menimbulkan kecanduan ya, kayak misalnya kopi saja menimbulkan kecanduan ya. Kayak saya adalah pecandu kopi ya dulu. Ya bisa sampai 10 gelas sehari gitu ya, tapi sekarang udah menterabilis sendiri gitu ya, jadi semacam juga dengan rokok tadi ya, Bapak dan Ibu misalnya pada orang-orang yang datang untuk kemudian melakukan treatment untuk berhenti dari penggunaan narkoba misalnya, kalau dibandingin dengan penghentian atau treatment untuk berhenti merokok ya, itu dari hasil riset itu akan memperkecil resiko untuk relapse gitu. Jadi resiko relapse-nya lebih rendah dibandingkan mereka yang hanya berhenti narkobanya saja tapi rokoknya masih jalan seperti itu. Jadi ini juga salah satu yang harus kita encourage ya, harus kita motivasi misalnya ya kepada pasien atau klien kita untuk bisa berhenti merokok seperti itu. Kemudian juga tadi bagaimana kalau misalnya detox pakai MST? Ya prinsipnya sih sebetulnya ketika kita melakukan detoksifikasi ya, misalnya menggunakan opioid ya, mau pakai opioid apa aja sebenarnya nggak ada masalah. Tapi kemudian yang paling penting adalah bisakah kita kemudian melakukan taperingnya gitu. Karena tujuannya apa gitu? Tujuannya adalah tentu saja tadi ketika kita melakukan detox itu sebetulnya adalah supaya orang smooth ya melewati fase withdrawal ya. Karena apa? Karena pada saat withdrawal itulah yang seringkali membuat orang itu kemudian tidak nyaman dan akhirnya takut gitu. Takut dengan ketidaknyamanannya tadi itu yang timbul ya, yang pada akhirnya ada automatic thinking, ada automatic belief yang muncul bahwa supaya tadi untuk mengatasi ketidaknyamanannya tadi misalnya nyeri atau gelisah atau yang lainnya adalah dengan menggunakan zat tadi ya. Dan ini hal-hal yang demikian sering terbentuk terutama adalah pada penyalahgunaan obat-obat resep ya, terutama adalah obat-obat golongan opioid yang resep ya.
misalnya kayak kodein, tramadol, ya dan seterusnya. Misalnya kayak salah satu riset atau hasil tesis saya misalnya di UK, banyak orang-orang yang tadi ya, secara tidak sengaja kemudian mengalami adiksi dari kodein ya karena tadi timbul keyakinan yang bahwa misalnya mendapatkan efek yang positif dari penggunaan opioid tadi ya, karena misalnya ada problem-problem yang atau pain yang secara psychological itu terjadi, kemudian dia jadi bisa tidur. Jadi ketika dia minum obat, misalnya kodenya tadi, selain nyerinya berkurang, kemudian dia merasa bahwa dia bisa tidur, perasaannya lebih enak. Nah ini hal yang seperti ini kemudian menjadi belief, jadi automatic thinking yang terjadi sehingga kemudian dia ya merasa bahwa dia perlu untuk mengkonsumsi misalnya tadi tadi. Nah, kalau misalnya tadi menggunakan MST, ya tadi tergantung tujuannya kita gitu ya. Bisakah kita kemudian melakukan tapping off-nya seperti itu. Nah, ini yang bisa. Kemudian yang kedua adalah mudahkah kita mendapatkan MST itu tadi gitu ya. Jadi tentu ada banyak faktor yang juga perlu kita pertimbangkan ketika kita misalnya memberikan terapi atau treatment kepada mereka yang membutuhkan supaya tidak mengalami gejala withdrawal yang menyakitkan atau yang parah yang bisa justru mendorong mereka kepada penggunaan zat tadi. Pada prinsipnya sih bisa-bisa aja, tetapi tadi ada faktor-faktor lain yang harus kita pertimbangkan seperti itu. Ya mungkin Dr. Aviando masih belum puas ya. Ini kebetulan juga teman saya, jadi puas. Ngetes nih kayaknya. Karena kebetulan memang di sini MST agak gampang sih di ininya, didapatnya. Ya. Oke. Silakan, ada pertanyaan yang lain? Baik, terima kasih. Jadi Dr. Aviando puas ya dok ya. Jadi nggak semua layanan kayaknya menyediakan morfin soalnya dok ya. Iya. Ya, betul. Dan ya itu. Kemudian ada lagi nih dok, dari kolom chat juga ada, dari teman kita dok, dari BNNP Jabar atas nama Saifuddin Dian Herdiana atau Pak Dian nih menanyakan, tadi disampaikan di paparan Dr. Hari terkait detox adalah mengelola antara putus zat dan intoksikasi. Pertanyaannya bagaimana cara mengelolanya, apakah dengan obat atau cukup dengan observasi saja? Mangga dok. Ya, jadi tadi ya balik lagi bahwa detox di dalam konteks substance abuse itu sebenarnya tadi ya kita memanajemen ketika pasien-pasien atau klien kita itu mengalami withdrawal atau intoksikasi. Bagaimana caranya? Tentu saja tadi ya tergantung pada kebutuhan dari klien gitu ya. Kemudian juga zatnya apa gitu. Ketika misalnya zat-zatnya tadi semacam opioid ya yang kemudian secara manifestasi klinis itu sangat tidak nyaman ya, misalnya dengan nyeri, tentu saja mungkin orang tersebut, pasien tersebut dia harus mendapatkan bagaimana supaya nyerinya tadi berkurang ya, misalnya meskipun teknik yang bisa dipakai itu banyak, Polki misalnya ya, diapain suruh pasang badan misalnya, nggak salah, tetapi balik lagi kepada filosofinya bahwa di dalam proses detox ini adalah supaya orang tuh smooth ya, nyaman melalui fase withdrawal sehingga dia pikiran untuk misalnya kembali menggunakan ya automatic thinking-nya tadi bisa kita cross gitu ya, bisa kita patahkan gitu seperti itu. Jadi kita bisa hanya menggunakan tadi ya observasi atau misalnya tadi dengan terapi yang sifatnya simptomatik ya berdasarkan gejala yang muncul, atau dengan treatment-treatment yang spesifik seperti tadi penggunaan opioid atau penggunaan medikasi-medikasi yang lainnya ya, misalnya analgesik gitu.
analgesik pada orang-orang yang mengalami withdrawal opioid, atau misalnya tadi ada orang-orang yang mengalami withdrawal misalnya kristal metamfetamin, atau misalnya tadi ganja, atau misalnya tadi bahkan nikotin ya. Selain tadi misalnya untuk mengatasi gaduh gelisah misalnya yang parah gitu, atau misalnya tadi insomnianya yang atau gangguan tidurnya yang berat gitu ya, kita bisa memberikan juga misalnya medikasi-medikasi untuk menekan atau mengurangi craving-nya seperti dengan N-acetylcysteine gitu. Nah, ini lagi-lagi adalah keterampilan kita untuk mengakses gitu ya, klien, dan kemudian kebutuhan klien itu apa. Jadi kita bisa bicarakan dengan klien kita. Jadi ya kadang-kadang ada klien yang ketika mau dikasih obat itu nggak mau gitu. Jadi ada beberapa klien seperti itu. Ketika misalnya dulu pernah pasien-pasien saya di Balai Besar Rehabilitasi misalnya menggunakan heroin gitu ya, tapi kemudian ketika dia masuk fase tadi detox ya, kemudian ketika kita resepkan misalnya tadi obat-obatan yang simptomatik yang tadi menggunakan kodein dan seterusnya, ternyata dia nggak mau gitu. Dia pilih misalnya pasang badan. Nah, ini tentu saja hal yang seperti ini juga harus dibicarakan dengan kliennya, karena lagi-lagi kita berfokus ya pada kebutuhan masing-masing individu klien tersebut. Barangkali seperti itu. Oke. Gimana, Brody? Ada cukup ya? Cukup menjelaskan. Nah, tadi kan Dokter Hari bicara tentang gaduh gelisah ya, Dok ya. Nah, ini mungkin besok bisa dibahas lanjutan ya, Dok ya, di Gawat Darurat Tanabza ya, Dok ya. Oh, boleh. Ya. Ya. Aduh. Dokter Hari sampai harus minum dulu nih, Dok. Baik, Dok. Ini sama ada satu lagi, Dok. Ini mungkin di luar konteks, tapi ini Mbak Ella Bestia dari BNNK Depok. Pertanyaannya, tapi nggak apa-apa ya, Dok ya. Ini berkaitan dengan program. Jadi izin bertanya, Dokter Hari, untuk penguatan lembaga rehabilitasi instansi pemerintah, apakah sudah pernah dilakukan sebelumnya antara BNN dengan rutan? Karena di beberapa wilayah seperti Depok tidak memiliki lapas, tetapi hanya memiliki rutan yang merangkap fungsi juga sebagai menampung tahanan dan narapidana, di mana 70% WBP-nya adalah kasus narkoba, dan banyak juga di dalamnya merupakan pecandu. Terima kasih, Mbak Ella. Ya, kalau kasus-kasus saya sambil cari colokan kasus penguatan lembaga atau penguatan tadi dari lapas atau rutan tadi ya. Memang kita punya kerjasama tentu saja dengan Dirjen Pas gitu ya, yang mengelola hal tersebut gitu, dan menunjukkan dan mereka juga sebenarnya punya kayak pelatihan-pelatihan internal ya, pelatihan-pelatihan internal untuk peningkatan kapasitas petugasnya seperti itu. Jadi memang kalaupun misalnya itu bisa diusulkan gitu kepada karena yang bikin pelatihan seperti itu adalah dari Dirjen Pas ya, dan bahkan sekarang kedepannya mereka sedang mengembangkan modul e-learning ya untuk peningkatan kapasitas dari petugas lapas maupun rutan seperti itu. Jadi kalaupun misalnya tidak ada yang spesifik, ketika kemudian di daerah misalnya tadi ada dana atau anggaran untuk peningkatan kapasitas tadi yang melibatkan instansi pemerintah, barangkali misalnya BNNK Depok tadi mengusulkan kepada BNNP Jabar untuk misalnya mengundang petugas dari rutan yang di sekitar Depok tadi. Paling di Depok lapas yang paling dekat lapas Cibinong ya, Pondok Rajak gitu. Nah, nanti bisa bilang lah sama Dokter Lia gitu ya, diusulkan supaya tadi rutannya tadi ya untuk mendapatkan pelatihan atau paling enggak yang diperlukan dari hasil pemetaan dari BNNK Depok misalnya seperti itu. Dan itu secara ya kita punya MOU besarnya ya antara Dirjen Pas dengan BNN, dan itu bisa
jadi turunan ya, supaya dia bisa mendapatkan tadi peningkatan kapasitas. Barangkali seperti itu. Ya, gimana Mbak Ella? Kira-kira udah puas? Jadi nanti jadi ujungnya ke saya nanti ya Mbak Ella. Sip. Tapi insya Allah sebenarnya program ini dok kita sudah share ke kasih rehabnya dok, kasih rehab se-BNNK Jawa Barat. Apabila jadi tapi sayangnya kami memang cuma punya kuota 100 orang partisipannya. Jadi kalau memang mau ikut, mangga daftar dulu, registrasi dulu seperti itu. Tapi ini kan berseri ya Mbak Ella, jadi nanti bisa kira-kira perlunya apa, bisa mendaftarkan diri dulu gitu. Kurang lebih seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oh ini izin dok, ini dari Mas Aldian tadi ketika menanyakan tentang alkohol dok ya, agak sedikit kurang jelas pada saat Dokter Hari menjelaskan tentang regulasi dok, karena tadi emang agak terputus sedikit, punten dok. Ya, jadi tadi soal alkohol ini tadi kan soal regulasi ya sebetulnya. Jadi kalau secara zat ya termasuk dalam zat-zat psikoaktif yang juga banyak disalahgunakan atau bahkan risiko adiksi. Ya kalau kita sebagai di segi layanan gitu ya, ya sebetulnya kita tetap aja menganggap itu bagian dari zat psikoaktif seperti itu. Tapi memang regulasi di Indonesia yang kemudian memisahkan alkohol dan narkotika. Jadi alkohol ini tidak dimasukkan ke dalam undang-undang narkotika gitu ya. Karena memang ya alkohol itu sendiri di Indonesia sifatnya adalah semi legal, semi ilegal gitu ya. Karena memang ya legal gitu ya, legal dalam keterbatasan artinya ya orang yang atau badan usaha yang menjual alkohol itu harus punya izin, kemudian juga hanya boleh dijual misalnya di tempat-tempat tertentu ya seperti di hotel atau misalnya di ya tempat-tempat tuh gitu ya. Dan kemudian di dalam undang-undang narkotika sama aja seperti rokok gitu ya. Rokok kalau kita sebagai pemberi layanan ya itu termasuk di dalam bagian zat psikoaktif gitu ya, nikotin seperti itu. Tapi tadi karena nikotin sendiri secara regulasi di Indonesia legal, maka dia tidak di-include ya di dalam undang-undang narkotika yang ada ya. Ya itu memang lagi-lagi proses pembuatan regulasi tentu saja adalah proses politis gitu ya, yang kadang-kadang ada pertimbangan-pertimbangan lain selain daripada pertimbangan-pertimbangan keilmuan. Barangkali seperti itu. Iya, betul. Terima kasih banyak, dok. Apalagi di Jabar tuh rata-rata perdanya pada perda itu, dok. Perda miras. Nah, gitu. Jadi, miras ya? Ya. Kira miras yang nggak ada, oplosan yang muncul, dok. Iya, ya itu konsekuensi ya. Konsekuensi dari suatu regulasi kadang-kadang ada konsekuensi negatif. Ya tadi misalnya munculnya alkohol ilegal. Meskipun diregulasi pun, misalnya dilegalkan pun, juga tidak menutup kemungkinan adanya juga alkohol ilegal. Gitu. Jadi memang ya ini gampang-gampang susah gitu. Seperti bahkan di negara-negara yang misalnya membolehkan penjualan alkohol, misalnya kayak di UK, di Inggris gitu, tetap aja gitu ada alkohol yang ilegal gitu ya, karena misalnya harganya lebih murah gitu. Jadi orang pergi ke Spain gitu ya, dia belanja alkohol ya, kemudian balik ke UK gitu, menyelundupkan, sama aja gitu. Jadi memang ya seperti itulah kondisi. Jadi sebenarnya di negara-negara yang dilegalkan pun tetap aja alkohol jadi masalah dan oplosan juga jadi masalah ya dok ya, intinya seperti itu. Ya semuanya jadi masalah dok. Izin baik dokter, kira-kira ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu mangga? Mungkin izin dok, kan besok kita masih berlanjut lagi ya dok ya. Masih berkesempatan ya dok ya, terutama untuk gawat daruratan nafsa. Ya mungkin teman-teman di sini kan banyak juga dari puskesmas sama rumah sakit dok. Kadang-kadang mereka datang kan kita nggak tahu nih kondisinya dia itu penyalahgunaan apa, intoksikasi apa kan kadang-kadang kondisinya dia datang mungkin nggak sadar, bisa karena kecelakaan, tahu-taunya pas kecelakaan dia ternyata ada sebelumnya mengkonsumsi zat juga ya dok ya. Ya seperti itu, mungkin nanti besok mungkin bisa lebih dikupas oleh teman-teman. Jadi lebih kebayang Bapak Ibu,
oh kayak gini ya ternyata ya, gimana cara kita bisa mengenali nih teman-teman soalnya first linernya nih di puskesmas sama rumah sakit, karena yang apa namanya metanol poisoning, keracunan oplosan biasanya nggak datang langsung ke BNN nih, datangnya biasa ke puskesmas atau ke rumah sakit. Kurang lebih kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau nggak saya mau nanya nih sama Dokter Hari. Izin Dok, kebetulan di Bandung juga ada Putau yang modelnya baru kayaknya Dok. Kita nggak tahu nih. Soalnya ada beberapa kasus juga baru pakai Putau sekali 2 kali langsung lewat Dok. Nah itu kayak gimana Dok? Terus masih efektif nggak Dok kalau kita misalnya pakai naloxone lagi untuk antidotnya gitu? Izin Dok, terima kasih. Ya, jadi memang tidak hanya di Indonesia ya. Jadi sekarang ini berkembang juga NPS ya, new psychoactive substances yang sifatnya adalah atau termasuk di dalam golongan opioid gitu. Nah ini juga harus kita perhatikan ya kemunculan seperti ini, karena ya lagi-lagi di Indonesia bukan tidak mungkin kemudian ini juga muncul. Dan paling banyak memang adalah kemudian yang disebut sebagai tadi misalnya heroin dan misalnya atau putau dan seterusnya. Ternyata kalau kita lihat dari pengalaman di luar, sebetulnya kemudian banyak sekali sindikat-sindikat yang memasarkan tadi heroin yang palsu gitu ya, heroin yang palsu yang isinya adalah misalnya adalah fentanyl ya, turunan dari fentanyl, kemudian juga carfentanil ya. Fentanyl itu sudah opioid yang kuat, carfentanil lebih kuat lagi daripada fentanyl biasa gitu. Jadi ini yang seringkali kemudian bisa menyebabkan overdose yang apa ya, yang ya tadi cepat untuk mengancam nyawa gitu ya. Kalau kita tidak tangani dengan tepat seperti itu. Itu saja tindakan-tindakan life saving harus dilakukan. Kemudian juga apakah naloxone masih efektif? Tentu saja naloxone-nya masih efektif. Cuma tadi ya, ya mungkin karena keterbatasan kita juga ya, dengan tadi kita mungkin tidak mendapatkan sampel heroin yang dimaksud seperti apa, isinya sebenarnya apa gitu. Nah ini yang mungkin ya bisa diteliti soal atau dipetakan soal tadi zat yang beredar di sekitar kita ya, misalnya kayak di Bandung tadi misalnya ada heroin, tapi kok ini bikin overdose cepat banget gitu, cepat mati. Apakah benar isinya heroin atau sebenarnya isinya adalah fentanyl misalnya atau carfentanil tadi yang berbahaya, atau misalnya ternyata memang penggunanya adalah pengguna naif gitu yang belum pernah pakai heroin sama sekali, jadi tidak ada toleransinya gitu, toleransinya belum terbentuk. Maka ketika ini adalah pengguna naif, pengguna yang baru pertama kali misalnya mencoba heroin, kemudian dia dalam jumlah atau dalam dosis yang membahayakan atau bisa menimbulkan tadi ya depresi pernapasan dan seterusnya, maka bisa saja dia kemudian tadi mengalami intoksikasi overdose yang kemudian berujung pada kematian ya pada pengguna yang naif. Nah, masalahnya juga kayak naloxone tadi kan juga kadang-kadang susah didapat gitu ya. Di rumah sakit mungkin ada gitu ya, paling enggak di dokter anestesi ya ada lah gitu ya, atau di kamar operasi juga ada. Tapi misalnya kayak di yang mungkin di UGD mungkin juga ada, tapi bagi yang lain misalnya mungkin agak kesusahan untuk mengakses tadi ya naloxone tadi. Memang ini jadi PR kita juga gitu ya, bersama-sama ya, bagaimana kemudian obat-obat emergensi ini tersedia ya, kayak misalnya Suboxone saat ini di Indonesia hampir nggak ada, yang ada cuma di RSKU. Nah ini juga jadi PR ya, PR kita bersama gitu untuk tata laksana tadi opioid, meskipun sekarang ini tren penggunaan opioid ini sangat-sangat jauh berkurang ya, tapi bukan tidak mungkin kemudian siklus ini akan berulang. Jadi orang udah bosan ya pakai yang stimulan, akhirnya pakai opioid ya, pakai opioid. Takut nyuntik, ya cari cara yang lain tadi ya, misalnya tadi ya dengan tripping misalnya ya. Dulu misalnya orang ngedrag heroin ya, sekarang diganti ngedragnya ya, dia bikin liquid opioid ya, liquid heroin, liquid fentanyl atau yang lainnya, kemudian menggunakan apa namanya tadi ya, rokok elektrik untuk mengkonsumsi heroin, dan hubungan pengguna naif tadi bisa timbul overdose. Nah ini juga harus kita waspadai bersama-sama. Barangkali seperti itu.
Wah, berarti penggunaan liquid vaping juga harus hati-hati ya dok ya. Oh Ngeri juga. iya, Baik, iya, ini vaping drugs itu juga diwaspadai. betul. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Bu Tuti Harawati dari Lapas Bancai. Izin bertanya, sejauh mana pengaruh penggunaan narkoba, terutama sabu terhadap organ tubuh seperti lambung dan jantung? Ada beberapa kasus yang tiba-tiba mengeluh jantung berdebar-debar, tensi tinggi, perut mules. Ketika ditanya riwayat pemakaian narkoba, ternyata mengaku baru pakai sabu. Terima kasih. Ya, tadi memang seperti yang dijelaskan tadi di slide awal bahwa penggunaan amfetamin type stimulan ini juga salah satu yang Bagus bisa tulisannya. menimbulkan kondisi-kondisi yang Bagus. ya krisis ya, emergensi seperti itu ya. Karena memang sifat daripada zat itu sendiri yang menstimulasi gitu. Menstimulasi. Nah, ketika kemudian penggunaannya tadi misalnya digunakan pada pengguna baru, kemudian dosisnya cukup tinggi, atau misalnya tadi dia menggunakan dosis yang sangat besar gitu, nah, itu bisa timbul kondisi-kondisi emergensi ya, misalnya tadi ya gangguan irama jantung, ya paling nggak tadi misalnya ada palpitasi setelah menggunakan, ya berdebar-debar rasanya, ya ini juga harus dicek ya, apakah kemudian timbul gangguan misalnya aritmia gitu ya karena penggunaan daripada sabu ini. Jadi itu juga sering terjadi, apalagi kalau kemudian penggunaan dalam dosis yang besar gitu ya, yang kemudian dia mengalami betul-betul overdose sabu ya, case-case kejadian MCI karena penggunaan amfetamin type ini juga ada gitu. Bahkan tadi ya stroke ya, stroke. Sayangnya di kita kan memang tidak terrecord gitu ya, apalagi stroke-stroke di usia muda itu ada kasus-kasusnya bisa jadi karena memang penggunaan zatnya tadi ya, penggunaan amfetamin type, kristal amfetamin, atau misalnya penggunaan sintetik katinon gitu, katinon sintetik ya, seperti yang Bapak dan Ibu mungkin pernah lihat ya, Flaka gitu ya, itu sintetik katinon gitu ya, dan lain sebagainya. Nah ini memang di kita memang belum atau jarang terrecord ya. Saya pernah mendapatkan pasien ketika praktek umum ya, di klinik, kebetulan waktu itu adalah malam tahun baru ya, jadi habis tahun baru ya, ada pramugari ya, baru pertama kali ikut party gitu ya, dugem, terus disuruh ternyata adalah menggunakan atau dia mengkonsumsi MDMA gitu ya, Inex gitu ya, kemudian yang timbul tadi sama gitu ya, jadi palpitasi, jadi kemudian ada hipertermiknya, kemudian juga jadi keluar keringat banyak, pada akhirnya mengarah kepada dehidrasi. Nah ini juga harus diwaspadai. Jadi memang Bapak dan Ibu juga misalnya bisa melihat juga ya tanda-tanda akut daripada orang menggunakan amfetamin type stimulan. Jadi kita bisa melihat ya dari segi fisiknya ya, kita bisa melihat ya pupilnya midriasis gitu ya kalau dia habis pakai seperti itu ya. Kemudian juga kalau kita tensinya bisa naik, kemudian nadinya bisa cepat kalau kita raba, bahkan kemudian bisa sampai tremor ya. Pada pengguna misalnya MDMA kita bisa lihat ya gigi dan gusinya tadi ya, gemertekin gigi gitu ya, jadi clenching gitu seperti itu. Nah ini juga bisa jadi perhatian kita, oh nih orang lagi intox gitu ya, lagi habis make seperti itu. Jadi kita bisa kenali dari fisiknya, kemudian kita bisa membuktikan lagi dengan pemeriksaan penunjang setelah itu dengan urin test seperti itu. Jadi ya ini memang salah satu hal yang memang bisa terjadi pada pengguna-pengguna kristal metamfetamin atau sabu tadi. Terima kasih dok, cukup. Gimana Bu Tuti, apa ada mau bertanya lagi? Apakah cukup puas? Izin dok, mungkin saya juga jadi merefleksikan dulu nih pengalaman ke belakang waktu di balai. Benar banget dok, karena pemakaian amfetamin type stimulan tuh di kami juga dulu waktu saya masih di Tanah Merah itu sampai ada yang harus dipasang ring dok. Nah, itu agak ngeri juga tuh, waktu itu kita deg-degan juga. Jadi akhirnya setelah itu kita pas memang ada di klinik ada EKG, jadi setiap klien baru kita lakukan EKG. Jadi minimal sih tapi itu kita juga
berarti ada PR juga nih ya, minimal harus bisa baca apakah ada apakah di dalam EKG-nya itu ada aritmia gitu ya dok ya, kurang lebih ya. Iya. Gitu. Ya kalau saya rasa kalau teman-teman di rumah sakit di puskesmas sudah jago-jago Ya lah. betul. Ada yang mau sharing misalnya Bapak dan Ibu punya kasus apa gitu, nggak apa-apa, silakan. Selagi masih ada waktu. Gimana Bapak Ibu, mungkin masih ada yang bingung-bingung di teman-teman di puskesmas. Biasanya tuh banyak kasus, cuman mungkin bingung nih bener ini apa ya, harus gimana ya. Apa Dokter Amel nih, Dok? Kira-kira Dokter Amel mau nanya nggak klien-klien? Oh ya Dok, kalau kita di sini banyaknya yang penyalahgunaan Suboxone Dok. Itu juga bingung mau digimanain Dok. Dan mereka cara pakai disuntik Dok. Itu juga salah satu konsekuensi gitu ya, makanya dulu Direkit ya yang bikin Suboxone itu sampai bikin Suboxone film ya. Kalau mungkin yang beredar di kita hanya Suboxone yang tampil, tapi si Rekit itu sampai bikin yang film ya, film. Jadi kayak negatif film zaman dulu gitu ya, yang kemudian ditaruh di bawah lidah sublingual juga sama prinsipnya gitu, sama pemberian Suboxone. Nah itu juga dalam rangka supaya tidak di-abuse ya, supaya tidak disuntikin tadi. Jadi memang ya tadi balik lagi ketika kemudian kita mendapatkan klien-klien atau pasien-pasien dengan gangguan penggunaan Suboxone ya, apalagi dengan cara disuntikan, nah tentu kita harus memikirkan juga tadi ya, harus juga berpikir soal harm reduction-nya gitu ya, supaya tadi ya ketika mereka apalagi misalnya pada pasien-pasien rawat jalan ya, ketika mereka kemudian menggunakan jarum suntik supaya tadi ya tidak tertular penyakit, bagaimana caranya, kemudian juga ketika meskipun misalnya Suboxone tadi dia ada naloxone-nya, ada buprenorfinnya, tapi juga ada resiko ketika dikombin dengan misalnya zat yang lain ya. Ini juga harus diperhatikan ya supaya tadi mereka kemudian bisa melalui fase itu dengan baik ya, karena pada dasarnya ya tadi mungkin seringkali ya pada IDU ini seringkali hanya butuh ritualnya gitu, kadang-kadang kalau sudah jadi adiksi ya mereka butuh ritual nyuntiknya ya, nggak penting lagi kadang-kadang isinya mau air kayak juga disuntikin gitu ya. Nah ini juga harus diperhatikan oleh kita ya terkait hal tersebut, khususnya tadi perspektif harm reduction ya, meskipun jadi istilahnya jangan kemudian perspektif harm reduction ini dibelokkan kepada bahwa kita mendukung penggunaan zatnya. Enggak, sama sekali enggak seperti demikian, tetapi bagaimana kemudian kita mencapai target perubahan perilaku untuk pasien itu dengan baik gitu. Ini yang harus kita pahami. Jadi target besarnya adalah tetap si pasien itu bisa abstinen, bisa kemudian tidak atau bisa berfungsi secara biopsikososial gitu ya. Kalaupun misalnya tadi tidak bisa abstinen sama sekali, kita bisa mengarahkan kepada penggunaan terapi-terapi medikasi yang legal yang kemudian juga terkontrol ya, sehingga tujuan perubahan perilaku itu bisa tercapai. Ini baik, ada 2 pertanyaan tapi Pak Dian mau tanya langsung, tapi kemudian nanti Bu Tuti ya Dok ya, Bu Tuti nanti melanjutkan pertanyaan yang tadi. Tapi ini Pak Dian dulu mau bertanya langsung Dok, izin Dok. Mangga Pak Dian. Assalamualaikum Dokter Hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Dok. Ini berkaitan dengan pengalaman langsung ya. Klien saya itu kebanyakannya memang penggunanya multiple. DOC-nya yang ditemukan di tahun 2017 sampai 2019 itu kebanyakannya stimulan jenis sabu. Akan tetapi di selang itu riwayat penggunanya di banyak penggunaan benzodiazepin, karena memang untuk
mendapatkan benzodiazepin secara legal itu sangat mudah untuk di kota atau kabupaten di Jawa Barat ini, Dok. Nah, yang jadi pertanyaan ini apakah kalau ini sebetulnya urusan apa memang ada di ranah medis, tapi apakah tata laksana untuk pemberian resep obat benzodiazepin kepada pasiennya itu harusnya seperti apa? Karena secara subjektif saya memandang bahwa seolah-olah pemberian resep itu seperti halnya substitusi. Padahal secara pribadi saya melihat tidak ada yang namanya substitusi di benzodiazepin tersebut, Dok. Terima kasih. Oke, ya jadi memang masalah gangguan penggunaan benzodiazepin ini memang menjadi permasalahan ya. Dan ini salah satu zat yang paling banyak disalahgunakan ya, obat-obat resep yang banyak disalahgunakan ya. Jadi UNODC juga mencatat khususnya di Asia dan selain tramadol ini adalah penggunaan benzodiazepin yang cukup tinggi seperti itu. Dan penggunaan obat-obat resep yang disalahgunakan ini sangat multifaktorial ya, faktor-faktor penyebabnya. Kadang-kadang tadi ya, ini secara tidak sengaja karena tadi si pemberi terapi itu tidak melakukan komunikasi risiko yang baik gitu ya. Jadi artinya tidak menjelaskan bahwa ada risiko mengalami kecanduan akibat penggunaan benzodiazepin. Kemudian juga dari segi si pasien itu sendiri ya, ketika kemudian dia diresepkan benzodiazepin untuk jangka waktu tertentu dan kemudian dia tadi ada reinforcement positif yang dia rasakan, kemudian dia juga takut ketika kemudian dia ternyata ya secara tidak sadar sebenarnya sudah melakukan substance misuse gitu ya, atau penyalahgunaan obat-obatan benzodiazepin. Jadi ini memang sebetulnya ada komunikasi risiko yang tidak jalan dengan baik ya, baik dari segi si pemberi layanan maupun dari segi si pasien ya. Dan kalau kita berkaca pada riset-riset di luar negeri juga demikian gitu. Jadi si pemberi layanan itu juga takut ketika nanti nanya misalnya apakah dia sudah ada tanda-tanda yang mengarah kecanduan, si pasien jadi marah, si pasien itu juga takut ketika ngomong misalnya saya kayaknya udah mulai ketagihan nih sama benzodiazepin kepada si dokter gitu, si pemberi layanan. Takut kalau dicap sebagai drug abuser gitu. Nah, ini memang jadi permasalahan dan memang ini jadi diskusi yang hangat ya, khususnya adalah untuk mereka-mereka yang mengalami misalnya semacam gangguan cemas gitu ya, atau orang-orang yang memang diresepkan untuk mendapatkan benzodiazepin. Jadi dari PDSKJI sendiri memang juga ada aturan-aturan gitu ya, atau kaidah-kaidah pedoman yang juga harus misalnya dipatuhi gitu ya, misalnya apalagi terkait dengan BPJS seperti sekarang gitu, misalnya nggak ada lagi misalnya harus meresepkan sampai 3 bulan langsung atau banyak gitu ya, langsung banyak. Tapi ada batasan waktunya ya untuk dokter spesialis. Dokter umum bahkan dilarang ya meresepkan ya pada era BPJS sekarang ini ya, khususnya di tadi ya Pasienkes yang memberikan layanan ya, yang merupakan FKTP. Dokter umum dilarang meresepkan benzodiazepin yang sifatnya adalah short acting seperti alprazolam gitu ya. Itu juga jadi salah satu regulasi yang kemudian dikeluarkan. Tapi ya dokter spesialis lain yang juga kadang-kadang atau sering menggunakan benzodiazepin seperti dokter jantung, dokter penyakit dalam ya dan sebagainya, itu juga dibatasin tadi ya dengan jumlah resep, jumlah tablet yang bisa diresepkan gitu. Tapi lagi-lagi balik kepada komunikasi resiko antara pemberi layanan, dokter dan pasien tadi. Kalau ini bisa terjalin dengan baik, ya kita bisa menjelaskan tentang
resiko-resiko yang timbul kalau terjadi adiksi dan lain sebagainya. Kemudian kita bisa menjelaskan bahwa kalau memang ada tanda-tanda yang mengarah ke situ, bisa dikasih tahu kepada pemberi layanan supaya pemberi layanan bisa menyesuaikan dengan treatmentnya dan sebagainya. Nah, ini adalah hal yang baik kalau itu bisa dilakukan, karena ya di balik atau di samping orang-orang yang menyalahgunakan, tetap aja sebenarnya ada orang-orang yang juga butuh gitu. Ada orang-orang yang juga butuh karena kondisi misalnya gangguan yang dia alami gitu. Nah, ini tentu saja yang harus kita perhatikan ya, akses kepada obat-obatan yang terkontrol, obat-obatan yang masuk daftar G ya. Untuk orang-orang yang butuh harus bisa diakses dengan baik. Tapi memang tadi ya di sisi lain ada penyalahgunaan yang terjadi pada pasien-pasien tersebut. Nah, ini marahnya sebetulnya adalah pada komunikasi antara dokter dan pasien atau pemberi layanan dengan pasien. Ini memang menjadi PR gitu ya, menjadi PR untuk kita semua, apalagi ketika pasien yang kita resepkan tadi, misalnya sebagai pemberi layanan kesehatan, adalah memang tadi mengalami kecanduan sebelumnya gitu. Apakah kita sudah mengeksplor tadi misalnya nanyain riwayat penggunaan zatnya segala macam, kemudian diskusikan treatment yang paling pas, misalnya nggak pakai benzodiazepin untuk first line-nya gitu dan sebagainya, atau tidak. Ini jadi PR sebetulnya seperti itu. Jadi memang ya kita tidak bisa saling menyalahkan, tetapi bagaimana kemudian kita yang sudah tahu kemudian melatih tadi melakukan reassessment ketika kita melakukan atau persiapan ulang ya kepada kondisi klien. Karena kalau therapeutic alliance itu tidak terbangun dengan baik, si klien tadi sering ya dari hasil riset, kalau saya berkaca dengan riset saya soal kodein, itu dia bilang tadi gitu, misalnya dia sebetulnya udah nggak sakit, nggak nyeri, tapi akan selalu bilang bahwa dia masih nyeri gitu, dan dokter akan ngeresepin gitu aja gitu, karena melihat oh pasiennya masih nyeri gitu, padahal udah nggak nyeri. Nah, ini sebenarnya tadi dibaliknya adalah karena tadi komunikasi risiko yang kurang terjalin dengan baik, seperti itu kira-kira. Ini dok, izin, sampai ada beberapa klien kami itu terjadi kejang-kejang dok. Ya, itu salah satu resiko ketika tadi ya benzodiazepin ya, timbul kejang seperti itu. Memang tadi ketika kemudian si klien mengalami gangguan penggunaan benzodiazepin, ya, saya tadi ya treatment harus dijalankan protokolnya ya, tapering off-nya, kemudian juga tadi ya secara treatment perilakunya, pencegahan kekambuhannya, terutama triggernya yang harus dicari tahu, kita ajarkan tadi ya supaya bisa ya tadi mencegah kekambuhannya, itu yang penting untuk kita kerjakan gitu ya, daripada misalnya tadi ya saya tahu misalnya di sekitar Jawa Barat tadi ya ada yang sampai dokter shopping ya, misalnya dia dapat dari Bandung, terus ngelihat psikiater di Cianjur kayaknya lebih gampang deh, dia pergi ke Cianjur untuk misalnya dapat resep gitu ya. Ya itu balik lagi karena tadi misalnya mungkin pemberi layanan juga kurang mengeksplor gitu ya, karena misalnya dari pasien dari luar kota dan sebagainya. Bahkan dulu saya pernah mendapatkan hal yang serupa gitu ya, pasien kerja tinggal di Surabaya ya, tapi dia warga Jakarta gitu. Kemudian datang ke klinik mengatakan bahwa saya butuh ini benzodiazepin gitu ya, alprazolam, saya dikasih resep sama dokter saya di Surabaya gitu. Tapi lagi cuti nih dokternya, jadi gimana ya, saya pengen dapat sampai tadi untuk resep 2 bulan. Nah, yang kayak gitu gitu. Memang itu kenyataannya yang terjadi gitu. Dan kita sebagai pemberi layanan kesehatan tentu saja juga harus mengevaluasi tadi, mengakses dengan baik ya, klien kita betul-betul nggak butuh benzodiazepin. Kalau butuh misalnya harus berapa lama ya diresepkan, kapan dia harus kontrol dan seterusnya. Itu memang perlu evaluasi bersama. Baik, gimana Brody? Puas? Terima kasih banyak dokter. Ya.
Kemudian tadi pertanyaan dari Bu Tuti tadi ya, soal tata laksana sabuknya ya. Ya, tadi balik lagi untuk tata laksana sabuknya, sebenarnya kalau tata laksana secara medikasi itu sifatnya simptomatik saja gitu ya. Kalaupun misalnya tadi diberikan obat-obatan yang digunakan untuk mengurangi craving, ya memang ini secara level evidence base itu belum terlalu kuat ya, misalnya tadi dengan penggunaan N-acetylcysteine gitu ya, sampai 2.400 mg sehari terbagi dalam 2 dosis seperti itu. Tapi lebih banyak kalau medikasinya adalah medikasi-medikasi yang sifatnya adalah simptomatik. Jadi ketika tadi terjadi palpitasi segala macam gitu ya, tentu saja pertama adalah kita lihat apakah ada tadi ya gangguan irama jantung yang kemudian berat atau kondisi-kondisi yang sifatnya emergensi atau tidak. Itu yang pertama harus kita lakukan ya. Kalau misalnya tidak ada hal yang emergensi atau yang sifatnya adalah mengancam nyawa, tentu lebih kepada tadi ya talking down ya, kita tenangkan. Kemudian juga tadi ya, kalau misalnya ada tanda-tanda yang ke arah dehidrasi, tadi lakukan rehidrasi. Kemudian juga kalau memang sangat perlu tadi misalnya ada gangguan segala macam, tentu protokol-protokol yang terkait dengan tadi aritmia atau misalnya palpitasi yang cukup mengganggu tadi ya, atau misalnya pasiennya jadi gelisah seperti itu, mungkin kita bisa berikan medikasi yang sesuai, misalnya tadi ya diberikan injeksi misalnya benzodiazepin supaya pasiennya lebih tenang atau tertidur atau dengan yang lain. Jadi ya kita perlu assess tadi tanda dan gejala lain yang timbul seperti apa. Seperti itu. Tuti, bagaimana Bu Tuti? Cukup puas ya? Jadi kira-kira berarti kita harus menilai dulu ya dok ya kondisi fisiknya ya. Dan kita mengobati secara simptomatis. Karena memang belum ada yang khusus, benar ya dok ya? Belum ada yang khusus ya untuk sabu ya dok. Baik, Bapak Ibu. Oke, kata Bu Tuti, siap dok, nuhun. Baik, Bapak Ibu, apakah ada yang mau didiskusikan, ada yang mau ditanyakan lagi? Mumpung masih ada waktu nih. Mumpung Dr. Hari berkesempatan, Bapak Ibu, bagaimana? Nah, izin dok, tadi saya jadi pengen kembali lagi nih dok yang tadi soalnya kami juga sering banget nih dok klien-klien dari penggunaan benzo datang ke kami dok. Kadang-kadang ini dari teman-teman klinik juga nanya ini dok. Kadang-kadang kan kita juga kan tidak selalu menawarkan obat-obatan di awal. Nah itu gimana dok? Ya nggak apa-apa, justru itu kan kita bisa mendiskusikan tentang misalnya tadi ya membuat ambivalensi kalau kita menggunakan teknik motivational interviewing gitu ya. Apa sih yang bikin efek positif benzo gitu? Apa negatifnya kalau dia nggak pakai benzo ya? Jadi itu yang kita explore di situ untuk kemudian ya selain kita tadi melakukan assessment, sebetulnya kita juga tadi melakukan intervensi gitu secara tidak langsung dengan tadi ya teknik-teknik motivational interviewing gitu seperti itu. Jadi memang ya kita bangun ambivalensi, kita menilai pemahamannya si klien terhadap benzodiazepin itu seperti apa gitu ya. Baru kemudian misalnya kalau misalnya penggunaannya nggak terlalu berat seperti itu, kemudian dia misalnya ada riwayat misalnya bisa nggak pakai benzodiazepin dengan baik-baik saja, nah ini tentu mungkin kita tidak bisa saja kita tidak menawarkan obat-obatan kepada klien gitu ya. Atau kalau misalnya si klien tidak pede untuk bisa stop ya dengan secara mendadak abstinen dengan risiko juga tadi ya misalnya ada kejang dan seterusnya, ya tentu misalnya kalau dia mau untuk diresepkan, ada hal-hal yang perlu dia pahami gitu ya, bahwa ini harus di tapering, ini kemudian harus diganti dengan benzodiazepin yang long acting, atau kemudian juga misalnya pemberiannya tadi misalnya harus ada pengawas minum obatnya gitu ya, supaya tidak ada istilahnya
tadi ya penyalahgunaan atau misuse daripada si benzodiazepin yang kita berikan gitu. Nah ini yang tentu harus kita pahamkan kepada klien-klien kita. Nah kadang-kadang kita memang suka terburu-buru gitu, suka terburu-buru. Pokoknya ya, oh ini kliennya nggak mau ini nih, nggak mau istilahnya kooperatif sama kita gitu dan seterusnya gitu. Ya kadang-kadang kitanya yang nggak sabar. Jadi mungkin kita harus lebih explore lagi ya. Tadi bangun ambivalensinya ya supaya juga pasien tadi bisa dapat insight ya tentang penggunaan benzodiazepin bahwa ini adalah hal yang bisa membahayakan dirinya. Atau si pasien akhirnya punya insight bahwa penggunaan benzodiazepinnya ini adalah hal yang merugikan dia sehingga dia membutuhkan misalnya bantuan. Nah, Bapak Ibu izin ini ada mohon agar mengisi daftar hadir peserta dan form evaluasi kegiatan yang linknya sudah kami share di grup di kolom chat. Mangga Bapak Ibu diisi. Dan selanjutnya Bapak Ibu apakah ada pertanyaan lagi? Ini erat kaitannya dengan apa yang kita temui sehari-hari ini Bapak Ibu di puskesmas maupun rumah sakit maupun teman-teman di lembaga rehabilitasi yang memang basisnya medis Bapak Ibu. Jadi kita mungkin agak sedikit tercerahkan nih dengan ini mesti diapain sih kliennya gitu, mesti diapain sih, mesti dikasih apaan kayak gitu. Wah, ini Mas Aldian kalau udah diisi dapat hadiah nggak Bu? Insya Allah ilmunya sendiri merupakan hadiah ya Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu apakah ada yang bertanya lagi? Mungkin teman-teman dari BNNP atau BNNK ada yang mau ditanyakan? Oh izin dok, jadi kalau nggak gini saya mau nanya juga, kira-kira enaknya obat apa sih yang mesti kita siapin nih dok di klinik kita yang minimal aja kira-kira. Kalau misalnya, kalau saya nih di BNNP nih banyaknya kliennya uh, ada sabu juga, ada benzo juga dok, enaknya kita kira-kira apa nih ya dok ya? Oke, Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanyakan? ya. Saya sampai lupa tadi saya unmute. Saya mute jadi lupa di unmute. Jadi kalau misalnya kita menyediakan obat-obatan, kira-kira obat-obat apa sih yang harus kita sediakan ya di kita ya? Tentu saja tadi ya. Tergantung ya kalau misalnya Bapak dan Ibu di puskesmas atau di rumah sakit tentu saja penyimpanan obat-obat psikoaktif ya, obat-obat daftar G segala macam sudah jelas gitu ada ya tempatnya. Nah ini yang jadi PR adalah teman-teman yang di klinik-klinik BNNK. Sudahkah punya misalnya tempat untuk menyimpan ya obat-obat yang tadi sifatnya emergensi ya, misalnya adalah benzodiazepin yang injeksi gitu ya, atau misalnya obat-obat haloperidol seperti itu ya yang sifatnya psikoaktif. Karena tadi ada regulasi-regulasi yang harus dipenuhi untuk tempat tersebut dan klinik tentu saja tadi ya kalau kayak di kita misalnya punya instansi pabrik apoteker ya tentu ya meskipun dalam masih perbandingan ya untuk yang emergensi gitu ya, tetapi tetap tadi ya regulasi untuk tempat penyimpanan ya lemarinya misalnya harus double pintunya ya segala macam itu harus dijaga dengan baik, itu harus dikendalikan. Jadi yang pertama adalah tadi ya benzodiazepin yang injeksi gitu ya seperti diazepam atau misalnya lorazepam gitu ya. Kemudian adalah obat-obat antipsikotik khususnya tadi ya haloperidol atau misalnya tadi aripiprazol atau olanzapin. Nah, itu harus paling nggak harus ada ya, terutama di dalam mengatasi tadi gaduh gelisah dari si klien ya, atau ketika tadi klien membutuhkan. Kemudian tentu saja tadi ya kalau obat-obat yang sifatnya oral tadi ya tadi obat-obat benzodiazepin juga bisa kan ya tadi pasien bisa minum obat. Kemudian juga tadi untuk mengatasi gejala-gejala withdrawal seperti N-acetylcysteine. Lagi-lagi saya bukan promosi soal N-acetylcysteine ini, tetapi ini adalah salah satu yang alternatif yang bisa kita gunakan ya
meskipun secara evidence based ini masih belum terlalu kuat ya, karena risetnya juga masih sedikit gitu. Tetapi ini adalah salah satu yang cukup menjanjikan ya untuk khususnya adalah pasien-pasien dengan tadi ya nikotin, kemudian juga ganja dan juga amfetamin type stimulan seperti itu. Jadi itu harus disediakan, dan kalau misalnya kita di sekitar kita banyak pasien-pasien tadi dengan heroin atau opioid, analgesik opioid seperti kodein itu juga mungkin perlu kita sediakan seperti itu. Jadi kalau misalnya barangkali itu. Baik, terima kasih banyak Dokter Hari atas penjelasannya, kayaknya luar biasa. Dok, izin dokter mengingatkan besok masih ada satu sesi ya dok ya tentang gawat darurat nafsa ya dok ya. Oh iya, Mudah-mudahan. kirain tadi digabung topiknya enggak ya. Oh gitu. Enggak. Boleh, nggak apa-apa ya dok ya. Nggak apa-apa ya dok ya. Supaya lebih ini dok, lebih masuk lagi, terutama boleh izin dok untuk yang teman-teman di Puskesmas, apalagi Kabupaten Bandung sih kasusnya tahun 2017-2018 banyak kan yang methanol poisoning dok, kalau boleh sih diinikan. Ya, baik Bapak Ibu, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, ini waktunya sudah 14.48 dan rasanya Bapak Ibu kalau masih bingung mau ditanyain, mangga di inventaris aja dulu, besok mungkin masih menyempatkan diri ya dok ya. Mudah-mudahan kita semua masih sehat dan bisa melanjutkan ke esok hari. Dan jangan lupa Bapak Ibu untuk tolong mengisi daftar hadir peserta dan form evaluasi kegiatannya, karena akan sangat bermakna buat kami di BNN Provinsi Jawa Barat. Saya rasa maksud saya yang ngisi daftar peserta, ngisi ya, daftar hadir juga ya. Daftar hadir. Udah. Baik, siap. Maka baik, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, kami cukupkan di sini saja. Terima kasih banyak Dokter Hari, dan saya juga melihat ada teman-teman kasih rehab di BNNK se-Jawa Barat hadir di sini. Ada Pak Rahman, ada Bu Hera, ada Dokter Cita juga dok ya. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Semoga hari ini bermanfaat. Terima kasih banyak Dokter Hari. Mohon maaf apabila banyak. Oh ya, foto bersama dulu. Oh ya, izin dari panitia, Bapak Ibu mohon dihidupkan dulu videonya sebentar saja. Kami akan mengambil foto untuk dokumentasi kegiatan. Dan mungkin bisa agak-agak atur posisi dulu Bapak Ibu ya. Mohon waktunya sebentar ya dok ya, sebentar aja. Baik, Bapak Ibu bagaimana? Ya, yang sudah terlihat nih wajah-wajahnya nih. Baik, terima kasih. Oh, ada dari Pak Krisna ya, dari LPP ya. Terima kasih banyak. Teman-teman, dari Dinkes Pangandaran juga hadir, Bapak Ibu ya, terima kasih. Oke, ya. Oke. Oh ya, nggak apa-apa ya, nggak ada webcamnya nggak apa-apa. Tapi kalau yang ada mohon agar menghidupkan menghidupkan sebentar saja fotonya. Baik, kalau sudah siap, izin Bapak Ibu kita ambil fotonya ya. Mangga Mbak Tiara, admin kami di klinik. Oke, apakah sudah? Bagaimana Mbak Tiara? Udah belum Mbak Tiara? Sip, sudah dok. Oke, terima kasih banyak semuanya. Terima kasih banyak semuanya. Atur nuhun Dokter Hari, jazakallahu khairan kasiron atas ilmunya, semoga bermanfaat, dan teman-teman atas kehadirannya, teman-teman BNNP dan BNNK dan semua rekan-rekan di Dinkes se-Provinsi Jawa Barat. Terima kasih banyak. Kami akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mangga boleh di end aja Mbak Tiara. Terima kasih.